Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fadia Dwi Aprianti dengan NIM 23 kali 02066037. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Feli Ramuri MPD, izinkan saya untuk memaparkan metode penelitian pendidikan matematika dengan judul Desain Pembelajaran Matematika Materi Penjumlahan Pecahan Berbantuan Audiobook untuk Penguatan Literasi Numerasi Siswa SMP tunanetra. Adapun latar belakang yang diambil yaitu fenomena yang diambil merupakan dari dunia internasional menekankan pentingnya literasi dan pengembangan masyarakat inklusif melalui program Sustainable Development Goals sebagai upaya untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas dan menjamin akses yang merata tanpa diskriminasi. Adapun fenomena ini yaitu permasalahan yang diambil yaitu meskipun terdapat komitmen global, siswa tunanetra masih menghadapi hambatan dalam pembelajaran, khususnya pada materi matematika dari hasil wawancara dengan guru di SLBAP RPCN Palembang. Penyebabnya, keterbatasan visual membuat siswa tunanetra sulit mengakses media visual sebagai diagram, grafik yang umum digunakan dalam pembelajaran matematika. Rendahnya pemahaman terhadap konsep pecahan diperoleh oleh kurangnya media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendekatan pembelajaran masih berpusat pada guru, terbatasnya media adaptif, serta literasi numerasi yang masih rendah. Adapun solusinya untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan desain pembelajaran HLT berbasis audiobook agar siswa tunanetra memahami pecahan melalui pendengaran dalam konteks sehari-hari dan memperkuat literasi numerasi. Urgensi di sini yaitu penyediaan media dan strategi pembelajaran yang sesuai bagi siswa tunanetra penting untuk meningkatkan literasi numerasi karena tanpa intervensi tepat, ketimpangan pendidikan akan terus berlanjut. Adapun state of the art-nya, itu penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas media teknologi dalam pembelajaran matematika seperti Springs-White 11 untuk siswa reguler, serta Braille Cup itu untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti media audiobook untuk siswa tunanetra. Adapun research gap-nya yaitu penelitian yang menghubungkan HLT dan audiobook untuk pembelajaran matematika siswa tunanetra masih minim. Sebagian besar fokus pada media manual dan jarang menyoroti literasi numerasi sebagai indikator keberhasilan. Nah, dari situ maka kita dapat rumusan masalah yaitu dua. Yang pertama, bagaimana desain pembelajaran pada materi penjumlahan pecahan berbantuan media audiobook. Yang kedua, bagaimana kemampuan literasi numerasi siswa setelah diterapkan desain pembelajaran pada materi penjumlahan pecahan berbantuan media book. Adapun tujuannya juga terdapat dua. Yang pertama, menghasilkan desain pembelajaran pada materi penjumlahan pecahan berbantuan media audiobook untuk melatih kemampuan literasi numerasi. Yang kedua, tujuannya itu mengetahui kemampuan literasi numerasi siswa setelah menerapkan desain pembelajaran pada materi penjumlahan pecahan berbentuk media audiobook. Adapun desain pembelajaran, hypothetical learning trajectory, actual learning trajectory, and local intellectual theory, audiobook, anak berkebutuhan khusus, literasi numerasi, braille, dan pecahan itu merupakan suatu kajian teorinya. Desain pembelajaran itu merupakan serangkaian langkah dalam menyusun dan mengembangkan program pendidikan maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Sedangkan HLT itu merancang kegiatan pembelajaran di kelas. Seorang guru perlu memiliki dugaan awal atau hipotesis, serta kemampuan untuk mempertimbangkan kemungkinan reaksi siswa pada setiap tahap lintasan belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun ALT nih, ALT itu merupakan lintasan aktual perkembangan kemampuan berpikir dan pemahaman siswa yang benar-benar terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. LIT juga itu merupakan hasil dari HLT tersebut yang telah dirancang, terus diimplementasikan dan dianalisis hasilnya selama proses pembelajaran berlangsung. Kita masuk ke audiobook. Audiobook merupakan rekaman suara yang berisi pembacaan dari isi buku. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus itu terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk ya itu anak
yang tunanetra merupakan individu yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya, di mana gangguan tersebut menyebabkan ketidakmampuan untuk melihat sebagaimana fungsi penglihatan normal pada umumnya. Adapun literasi numerasi, kemampuan seorang untuk berpikir secara matematis guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Braille itu merupakan sistem tulisan yang dirancang khusus untuk siswa tunanetra atau untuk tunanetra berupa pola 6 titik yang disusun dalam berbagai kombinasi timbul pada kertas sehingga dapat dirasakan dengan sentuhan. Nah, yang terakhir ada pecahan, didefinisikan sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Selain itu, pecahan juga berfungsi sebagai penanda bagian dalam sebuah kelompok, menggambarkan perbandingan antar kuantitas serta menunjukkan proses pembagian. Nah, ada 5 penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian dari Purnamayanti dan Putri pada tahun 2020 dengan judul Strategi Peningkatan Minat Baca Kelompok Tunanetra Melalui Media Audiobook. Yang kedua, ada penelitian dari Bumi pada tahun 2023 dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Matematika Berbasis Artificial Intelligence untuk siswa berkebutuhan khusus. Adapun yang ketiga itu penelitian dari Aulia pada tahun 2019 dengan judul Cara belajar siswa tunanetra dalam pembelajaran matematika kelas 10. Dan yang keempat, ada penelitian dari Muhammad pada tahun 2024 itu dengan judul Penggunaan Media Audio pada Anak Tunanetra Tingkat SMP di SLBN 1 Bukit Tinggi. Yang terakhir, ada penelitian dari Pertiwi itu tahun 2025 dengan judul Desain Pembelajaran Materi Penjumlahan Pecahan Berbantuan Audiobook untuk Penguatan Literasi Numerasi. Adapun jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam situasi ini adalah design research. Design research merupakan suatu pendekatan sistematis yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan evaluasi terhadap intervensi pendidikan seperti program, strategi, bahan ajar, produk, maupun permasalahan kompleks dalam dunia pendidikan. Nah, ada 3 prosedur penelitian. Yang pertama itu ada desain pendahuluan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengembangkan urutan aktivitas pembelajaran dan mendesain instrumen untuk mengevaluasi pembelajaran tersebut. Yang kedua, ada percobaan desain. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji coba terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Proses ini meliputi 2 bagian, yaitu pilot eksperimen sebagai tahap awal untuk menguji kelayakan awal desain, dan yang kedua itu teaching eksperimen sebagai tahap lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam implementasi serta efektivitas pembelajaran tersebut. Yang terakhir ada analisis retrospektif. Tahapan retrospektif analisis dilakukan setelah percobaan desain selesai dilaksanakan, yang terdiri atas analisis data, refleksi, interpretasi temuan, dan perumusan rekomendasi untuk penelitian berikutnya. Adapun teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga tes, dan yang keempat merupakan wawancara. Nah, dari 4 itu, maka teknik analisis data yang pertama observasi. Data yang telah diperoleh pada saat melakukan observasi pada tahap eksperimen, yang kemudian data tersebut dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memperbaiki dan meningkatkan HLT yang telah dirancang sebelumnya. Adapun dokumentasi, dilakukan berupa pengambilan dokumentasi berupa lembar aktivitas siswa pada saat pembelajaran sedang berlangsung, yang dilakukan pada tahap pilot eksperimen dan teaching eksperimen. Kemudian data tersebut dianalisis bagaimana kesulitan siswa dalam melakukan pembelajaran. Yang ketiga yaitu tes, dilakukan sebanyak 2 kali, sebelum dan setelah dilakukan uji coba. Setelah melakukan tes kemampuan awal pada tahap pilot eksperimen, data yang diperoleh akan dianalisis sebagai bahan untuk mempersiapkan rencana HLT awal. Sedangkan tes kemampuan akhir pada tahap teaching eksperimen dilakukan untuk melihat pemahaman siswa mengenai materi penjumlahan pecahan yang diberikan setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang pada LAS. Nah, yang terakhir nih, wawancara. Setelah mendapatkan data dari hasil wawancara, kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data. Wawancara diperoleh dari komentar siswa, tanggapan guru, menentukan keputusan revisi, dan melakukan revisi berdasarkan keputusan revisi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau salah penyebutan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.